Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmawati. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan pemikirannya, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu nih, siapa sih sosok Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Makki, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Nawawi Al-Bantani, bernama lengkap Abu Abdul Al-Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Ibnu Arabi Ibnu Ali Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi atau bertepatan dengan 1230 Hijriah. Nah, beliau ini adalah anak dari pasangan Kiai Haji Umar dan Zubaidah. Ayah beliau adalah salah seorang tokoh karismatik di wilayahnya. Alasannya adalah karena ayah beliau ini merupakan pimpinan dari salah satu pondok pesantren yang berada di sana. Sedangkan ibu beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang terbilang sukses dalam mendidik keenam putra-putranya. Mengapa? Karena dari keenam putra-putranya ini semuanya dapat menjadi tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh pemuka agama. Dari segi asmara, Syekh Nawawi Al-Bantani menikah sebanyak 2 kali, di mana istri pertamanya bernama Nasimah dan istri keduanya bernama Hamdanah. Dari istri pertamanya, beliau dikaruniai 3 orang anak bernama Maryam, Nafisah, dan Rubi'ah. Sedangkan dari istri kedua, beliau dikaruniai seorang anak bernama Zuhrah. Satu fakta menarik lainnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah beliau merupakan keturunan ke-12 dari salah seorang tokoh penyebar Islam pertama di Indonesia, yakni Maulana Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Jadi, jika dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati, otomatis Syekh Nawawi merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Lanjut ke riwayat pendidikannya, jika melihat dari latar belakang keluarganya yang sangat kental dengan ilmu agama, tidak heran jika Syekh Nawawi ini sudah belajar ilmu agama sejak usia dini, di mana di usianya ke-5 tahun beliau ini sudah diajarkan oleh ayahnya untuk menghafal dan memahami juz amma. Kemudian diajarkan ilmu-ilmu lainnya seperti tauhid, fikih, tasawuf, balaghah, dan ilmu-ilmu agama lainnya yang masih dasar-dasar. Kemudian di usianya yang ke-8 tahun, Syekh Nawawi memberanikan diri untuk keluar dari kota kelahirannya untuk menuntut ilmu di kota lain, di mana beliau ini menuntut ilmu selama kurang lebih 7 tahun. Barulah beliau kembali lagi ke kota asalnya. Di usianya yang ke-15 tahun, Syekh Nawawi mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji bersama seorang saudaranya. Di sana, beliau juga sekaligus menuntut ilmu. Kurang lebih 3 tahun lamanya beliau menuntut ilmu di Mekah, sebelum akhirnya beliau kembali lagi ke kota Tanara untuk mendakwahkan ilmu agama yang sudah beliau dapatkan. Namun, dikarenakan pada saat itu terjadi penjajahan, sedikit sekali peluang Syekh Nawawi untuk mendakwahkan ilmu yang dia dapatkan kepada masyarakat yang ada. Pada saat itu, gerak-gerik Syekh Nawawi sangat dijaga ketat oleh penjajah agar beliau ini tidak banyak ikut campur dalam masalah kolonialisme yang terjadi di wilayahnya. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke kota Mekah untuk belajar kembali sekaligus mengajarkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan di sana. Hal ini sebagai salah satu strategi yang dilakukan Syekh Nawawi untuk melawan kolonialisme penjajah di Indonesia. Jadi beliau itu sengaja belajar dan mengajar di luar Indonesia agar kegiatan yang beliau lakukan itu tidak diganggu oleh penjajah pada saat itu. Kegiatan yang Syekh Nawawi lakukan ini akhirnya membuahkan hasil, di mana banyak sekali murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia akhirnya menjadi tokoh-tokoh terkenal seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan masih banyak lagi. Di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang ulama intelektual yang sangat produktif dalam menulis kitab.
jumlah karyanya tidak kurang dari 115 buah, baik itu meliputi ilmu fikih, tasawuf, tafsir, hadis, dan cabang ilmu lainnya. Sehingga beliau ini diberi julukan Sayyid al-Ulama al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz. Juga beberapa gelar-gelar lainnya yang disematkan kepada beliau. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa jumlah karya yang beliau buat itu sangat banyak dari bidang fikih. Contohnya adalah Al-Fath Al-Mujib. Dari bidang sejarah ada Al-Ibris Al-Dani. Kemudian dari bidang tafsir ada kitab Marah Labid. Dari bidang bahasa ada Lubab Al-Bayan. Dan beberapa bidang ilmu lainnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang tokoh yang sangat luar biasa keilmuannya, karena dari berbagai bidang beliau ini sangat paham, bahkan sampai dapat membuat karya. Kurang lebih 30 tahun lamanya Syekh Nawawi tinggal di Mekah, sebelum akhirnya beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau bertepatan dengan 1897 Masehi. Beliau wafat pada usia 84 tahun. Makamnya terletak di Jannatul Ma'la yang berjarak kurang lebih 2 km dari Masjidil Haram. Nah, makam beliau ini bersebelahan dengan putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum lanjut membahas terkait dengan pemikiran Syekh Nawawi dalam bidang pendidikan, ada dua ide-ide pemikiran yang menjadi landasan Syekh Nawawi dalam pemikirannya. Yang pertama adalah eksistensi alam semesta, di mana menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya dirancang dengan tujuan-tujuan tertentu oleh Tuhan agar manusia mengakui eksistensi keberadaan Tuhan. Seperti halnya hakikat reproduksi dalam kelahiran anak yang tidak dapat dihasilkan tanpa perantara seorang ayah, demikian pula terhadap hakikat terjadinya sesuatu yang secara maknawi tidak akan berhasil tanpa adanya penunjuk atau kita sebut juga dengan instruktur. Kemudian ide pemikiran yang kedua adalah eksistensi manusia, di mana menurut Syekh Nawawi Tuhan menciptakan manusia terdiri dari unsur ruh dan jasad. Jadi di samping manusia diberi ruh, manusia juga diberi potensi-potensi yang mengagumkan dan penuh misteri. Dari dua ide pemikirannya ini, Syekh Nawawi kemudian berpendapat bahwa manusia diciptakan dalam bentuk seimbang dan sempurna yang berasal dari eksistensi alam semesta dan eksistensi manusia itu sendiri. Jadi manusia diberi kemampuan baik yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis. Jadi dari penjelasan ini Syekh Nawawi itu sudah menggambarkan bahwa manusia itu memiliki dua potensi, yakni potensi fisik dan potensi psikis. Bergerak dari potensi-potensi ini, Syekh Nawawi berpendapat bahwa potensi tersebut harus terus dikembangkan. Karena manusia tidaklah cukup jika hanya mengandalkan perjanjian primordial dengan Tuhan. Oleh sebabnya, potensi-potensi tersebut harus dikembangkan melalui pendidikan. Nah, dari sini kita bahas masuk pada pemikirannya dalam bidang pendidikan. Mengapa potensi manusia harus dikembangkan dalam bidang pendidikan? Syekh Nawawi memberi alasan bahwa tanpa ilmu manusia itu tidak akan mampu mengembangkan amanah khalifah dan melaksanakan ubudiyah yang merupakan tanggung jawab manusia yang harus ditunaikan. Karena sebab itulah manusia diturunkan ke muka bumi. Dalam prinsip-prinsip pendidikan, Syekh Nawawi memberikan cakupan, yakni term taklim, tarbiyah, dan takdib, di mana pendidikan itu mencakup transfer of knowledge, transfer of value, dan transfer of methodology, juga transformasi. Jadi pendidikan itu mencakup jasmani, intelektual, mental atau spiritual, dan berjalan sepanjang hidup dan interior. Sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang diberikan Syekh Nawawi ini memang sangat ketat, di mana peranan guru merupakan hal yang paling utama dalam pendidikan. Jadi guru itu tidak hanya sekedar harus ahli ilmu, ahli nilai, atau ahli metodologi, tetapi guru juga harus transformasi atau dapat membentuk kepribadian peserta didik. Menurut Syekh Nawawi, tujuan memperoleh ilmu atau tujuan pendidikan adalah mardotillah,
dan memperoleh kehidupan ukhrawiyah, memberantas kebodohan, memajukan Islam, melestarikan Islam dengan kaidah ilmu serta sebagai perwujudan dari rasa syukur karena diberi akal dan tubuh yang sehat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut memerlukan pemikiran tentang muatan pendidikan Islam. Dari berbagai pernyataan Syekh Nawawi, hal utama yang diberikan dalam proses pendidikan adalah masalah ilmu-ilmu keagamaan yang wajib personal. Sedangkan yang paling utama dari kewajiban personal itu adalah iman tauhid. Selain itu, pada masa sekarang ini, bahasa sangat dipentingkan dalam kurikulum pendidikan Islam menurut Syekh Nawawi. Sebab wahyu Al-Quran dan Sunnah itu tertulis dalam bahasa Arab. Maka keahlian bahasa Arab, terutama yang berkenaan dengan tuntunan dasar Islam, seperti ibadah sembahyang dan lain-lain, haruslah dikuasai oleh murid-murid dari tingkat dasar. Syekh Nawawi juga mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan itu juga sangat penting. Dan menurut Syekh Nawawi, lembaga pendidikan yang paling penting adalah pendidikan keluarga, karena keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan perilaku dan pengembangan ketenangan. Sehingga melalui keluarga, anak-anak dapat mendapatkan bahasa, nilai, dan norma serta kecenderungan mereka. Selain ketenangan yang diberikan, Syekh Nawawi juga menambahkan bahwa tanggung jawab pendidikan dalam keluarga juga mengirimkan anak kepada guru dan biaya pendidikannya. Apabila keluarga tidak mampu, maka biaya pendidikan bisa dibebankan kepada pemerintah. Sedangkan apabila pemerintah tidak mampu, maka tanggung jawab dibebankan kepada orang-orang yang mampu. Itu adalah salah satu solusi yang Syekh Nawawi berikan apabila seorang murid tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Dilihat dari gagasannya, pemikiran Syekh Nawawi ini sebenarnya sangat-sangat relevan dengan dunia modern saat ini dan masih dapat diaktualisasikan. Alasannya adalah dari sisi ciri-ciri pemikirannya, Syekh Nawawi ini telah menekankan terhadap pemikiran pendahulunya dan berani mengkritisi atau mengembangkan pemikiran tersebut. Dalam menggambarkan pemikirannya, Syekh Nawawi lebih cenderung terhadap nuansa agamis daripada aspek lainnya, sehingga pemikirannya ini memiliki dampak positif dan dampak negatif edukatifnya, di mana dampak positif edukatif dalam pemikirannya ini adalah ada rasa tanggung jawab yang sangat kuat yang menghujam pada pemikiran pendidiknya, dan hal tersebut dapat mengukuhkan rasa tanggung jawab moral. Sedangkan dampak negatifnya adalah term al-ilm Syekh Nawawi yang dalam nas bersifat mutlak, bersifat muqayyad, hanya pada ilmu keagamaan dan cenderung pencapaian spiritualnya yang lebih menonjol. Oleh karena itu, urusan dunia lebih diabaikan dan ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan akan lebih cenderung dikuasai oleh non-muslim, sehingga akan menjadi lemahlah pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dalam reformasi dan transformasi sosial yang bermoral. Melalui hal ini, kita dapat berkesimpulan bahwa pemikiran Syekh Nawawi dalam bidang pendidikan Islam sebagian besar masih relevan dan bisa diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.